Jadi kalau yang tidak biasa data driven, wah turnover tinggi nih 10%. Padahal yang keluar orang-orang yang nggak cocok. Kalau sama nggak apa-apa. Nah, jadi HR pun harus terbiasa dengan data driven analysis. Kalau mau strategik itu, jadi tidak hanya melaporkan ini apa turnover tinggi ini. Turnover tinggi itu apa? Regretted atau tidak? Gimana sih cara ngelola antara kita mau dan mampu itu kemudian berbenturan dengan mungkin pihak lain. Bisa dari manajemen atau manajemennya oke, HR-nya belum kompeten dan sebaliknya gitu Pak Aris. Karena orang yang tadinya sangat sukses di culture yang tertentu pas, belum tentu bisa sama suksesnya di culture setting yang berbeda. Ya, jadi makanya kalau yang strategik itu melihatnya justru hiring itu tidak hanya dia jago, ada culture fit apa enggak. Halo talent antusias, selamat datang di podcast Solusi HRD by Talentika. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang insight dan pengalaman dari seorang narasumber saya ya. Saya belum bocorin dulu. Kita akan membahas seputaran pengalaman beliau tentang HR, di mana beliau sudah 3 dekade. Dalam artian 30 tahun lebih menjadi seorang senior profesional HR di berbagai perusahaan. Baik perusahaan asing maupun lokal, kita akan simak nih mapping pengalaman beliau yang saya yakin banget nih bisa menginspirasi kita semua. Jadi beliau ini sudah pernah gitu ya menjadi human capital di perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang bonafit gitu ya. Salah satu ya beberapa di antaranya lah. Ada perusahaan Nestle, kemudian Dulux, ada juga Propan. Nah beliau ini cukup pengalamannya itu di bidang HR sangat beragam gitu. Mulai dari perjalanan karirnya ya sejak sangat muda gitu ya sampai beliau sekarang sudah di masa pensiun, tapi jangan salah beliau pensiun tentu tetap aktif ya. Jadi aktif sebagai pengajar, kemudian sebagai dosen juga, kemudian praktisi dan training di berbagai institusi juga. Oke, kalau begitu pasti sudah tidak sabar ya untuk menyambut narasumber kita kali ini. Baik, kita sambut sekarang Pak Dr. Aris Wijayanto, MSc, MBA, MM. Terima kasih. Oke, Pak Aris apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah, tapi ya sihatnya orang tua lah. Tapi Pak Aris masih kelihatan segar sebenarnya nih Pak di usia yang sekarang. Iya. Oke, sekarang baru 65 tahun. Oh, baru 65 tahun ya. Saya setengahnya lebih dikit itu Pak Aris. Oke, Pak Aris, saya sebelumnya terima kasih banget Pak Aris sudah mau mampir di podcast kami ya, Solusi HRD by Talentika ini. Saya melihat profil Pak Aris ini sebenarnya cukup amazed juga ya, maksudnya wow ada 30 tahun lebih nih sudah berkarir dunia human capital gitu Pak Aris ya. Saya pengen ini dulu dong Pak Aris. Ada nggak satu kata kalau misalnya Pak Aris tuh setelah melewati semua ini gitu ya kan gitu ini masa pensiun nih ceritanya. Kayak satu kata bisa nggak ya yang menggambarkan gitu HR apa gitu? Satu kata HR apa ya? Ya mungkin boleh katakan kita boleh bilang partner lah mungkin. Partner ya. Oh oke, nice. Itu berelasi ke apa Pak? Saya punya sih kayak bayangan apa itu ya gitu. Ya partner. Kenapa partner ya? Ya pengalaman saya HR ini kan menjembatani kepentingan karyawan, kepentingan pemilik perusahaan, kepentingan top manajemen, kepentingan semua line manager. Okay. Jadi harus bisa berpartner secara efektif dengan semuanya itu gitu. Kenapa saya tadi memilih kata partner ya? I see. Berarti itu saya dapat gambaran. Berarti kalau partner tentunya dampaknya nggak main-main dong Pak ya? Ya partner berarti harus betul-betul bisa mengisi sesuai dengan apa yang di-expect oleh partner kita kan, saling lebih ke situ. Berarti kira-kira bagaimana tuh Pak cara seorang human capital ya, kita berusaha ngasih insight kepada teman-teman sekarang yang berkecimpung di dunia HR mungkin yang masih baru atau udah di tengah perjalanan lah gitu. Gimana sih cara HR ini sebagai divisi gitu ya bisa memberikan dampak yang signifikan nih kepada perusahaan? Pertanyaan yang luar biasa itu jawabannya. Memang gini, saya cerita sedikit ya kalau ada waktu. Jadi profesi HR itu memang karena cukup tua dari awal ya. Mungkin awal-awalnya itu profesi yang kurang seksi lah. Maksudnya kalau anak muda tuh ya pengennya di marketing, di finance gitu. Jadi ya karena image atau apresiasi terhadap HR itu dulunya berangkat dari tradisional ya. Orang HR itu disebut personalia. Oh iya betul. Ya, karir personalia yang ngurusin karyawan absensi, ngurusin apa. Kemudian naik-naik lagi menjadi HRD manager, human resource development, udah agak keren kan ada development gitu kan.
Kemudian naik lagi ada yang disebut human capital. Wow, sudah lebih penting lagi nih sebagai capital kan. Ya berbagai istilah itu menunjukkan pergerakan profesi atau fungsi HR ini berkembang dan sangat baik sampai saat ini ya. Karena semakin banyak top manajemen juga owner betul-betul menyadari bukan sekedar hanya lip service ya, bahwa peran HR membangun organisasi yang efektif itu sangat vital. Karena at the end of the day, sukses tidaknya suatu bisnis atau perusahaan itu tergantung kapabilitas organisasi. Dan kalau bicara kapabilitas organisasi, tentu peran HR di situ kritikal. Itu aja kesimpulan saya. Jadi saya justru dulu waktu saya masih muda ya kebetulan saya memang background pendidikan ada juga pendidikan, saya dari keluarga juga yang pendidikan. Jadi saya memang senang deal dengan yang sifatnya membangun SDM gitu ya. Jadi dan memang profesi itu dulu waktu saya awal-awal tapi ada bagusnya ya kalau waktu saya baru masuk karena saingannya belum banyak kan karena orang milihnya bukan di HR gitu ya. Kebetulan gitu ya Pak ya itu ya. Karena dulu kan kalau misalnya ada manajemen trainee ditanya itu milihnya pasti marketing, ke operation atau ke sales yang lebih business development. Yang milih HR mungkin ada sih tapi nggak banyak, biasanya orang yang background psikologi gitu. I see. Nah, tapi saya bukan karena saya mantan HR atau masih HR ya. Kalau mau membangun organisasi secara serius, fungsi HR itu sangat-sangat kritikal, sangat penting. Gitu. Jadi yang saya alami, perusahaan yang benar-benar dari mulai top manajemen sampai pada HR-nya itu betul-betul punya kemampuan juga membangun organisasi yang efektif, itu sangat beda. Jadi saya pernah bergabung di satu perusahaan yang pada waktu saya gabung itu di titik yang katakanlah mengalami masalah, tapi kemudian dapat top manajemen yang partner yang juga paham pentingnya HR, itu bisa turn around the business. Bisnisnya bisa cepat kembali sukses. Tentu bukan semata saya klaim karena HR enggak, tapi lebih karena memposisikan fungsi HR secara benar. Bukan di-treat sebagai administrasi, tapi sebagai strategic partner. Kenapa saya memilih partner tadi juga. Oke. Pak, saya tadi tertarik nih untuk membahas sejak kapan, Bapak kan 30 tahun lebih itu panjang ya. Dalam artian kayak ada perubahan dulu peran HR dianggap kurang strategis ya, dalam artian secara title aja tadi Bapak cerita banyak perubahan ya dari personalia gitu sampai manajer SDM sampai sekarang human capital tuh ya, lebih keren gitu. Nah itu kira-kira di tahun berapa tuh Pak bayangannya tuh? Saya di HR itu kan mulai tahun 90-an ya. Sebenarnya saya ada 5 tahun sebelum saya masuk dunia bisnis sebagai HR itu saya sebenarnya pegawai negeri ya, tapi nggak perlu cerita di situ. Oh ya? Ada konteksnya kenapa saya keluar dari pegawai negeri. Tapi saya pertama dia di HR itu saya sebenarnya sebagai manajer training centernya suatu grup besar di Indonesia yang karyawannya aja itu ada 17 ribuan. Jadi tapi kalau menjawab pertanyaan sejak kapan itu berubah tadi, ya di awal-awal saya masuk itu memang sudah di era yang perusahaan itu menyebutnya sudah HRD manager atau apa yang, tapi masih banyak yang personal manager, manajer personalia. Nama kan tidak terlalu menggambarkan ini ya, tapi maksud saya adalah lebih kepada juga karena kesiapan profesional HR-nya sendiri belum sebagus sekarang. Ya, jadi semua itu kan ada dua belah pihak ya. Satu sisi kalau mau membangun fungsi HR yang semakin efektif kan diperlukan dua. Yang satu apresiasi pemahaman dari top manajemen dan pemilik perusahaan pentingnya HR secara beneran. Yang kedua kesiapan profesional HR sendiri untuk mengisi tantangan ini gitu. Nah dulu memang banyak yang saya lihat teman-teman saya yang bercuma di HR memang masih banyak pendekatan HR itu memanage manajemen administrasi kepersonaliaan ya. Dari mulai tertib master data, kemudian ya mengatur aturan perusahaan, kemudian menjaga ketertiban, kedisiplinan, ngurusin lembur. Ya pokoknya semua penting tapi personalia. Baik. Tapi semua lebih memfungsikan sebagai melayani kebutuhan fungsi lain. Jadi fungsi lain kalau saya minta meng-hire ini, ya hire, minta, tapi belum mendrive decision-nya. Sebaiknya kita perlu
organisasi seperti apa, Nah, oke. butuh orang. Jadi mulai berkembang menjadi pada waktu berkembang menjadi HRD kan Human Resource Development, sudah mulai Ya. fokus untuk bagaimana mendevelop karyawan sesuai kebutuhan. Karena Nah, kan berarti dulu, nyambung nih Pak sama pertanyaan saya berikutnya nih. ya, Berarti dengan apa namanya ya kita anggap ya tanpa mengecilkan apa yang sudah dikerjakan hal-hal administratif ya. yang Oh itu sifatnya penting ya. repetitif itu Penting, itu penting. Tanpa basic. itu tidak jalan Karena, ya. Nanti saya nggak dapat gajian tuh Pak Make kalau the nggak ada basic thing ini. right first. Jadi yang Ya, basic harus betul. benar. Kalau nggak bisa strategik. Nah, kira-kira untuk mencapai nih HR, tentu harapannya ya, Ya. di titik tertentu HR tidak hanya mengerjakan hal-hal yang administratif repetitif, Ya. tapi juga mampu jadi strategic partner. Nah, kira-kira apa sih kompetensi gitu ya, Ya. yang dibutuhkan gitu oleh HR Oke. sekarang untuk mencapai titik Nah, itu itu? pertanyaan yang juga sangat bagus dan memang jawabannya sih secara teori mudah, prakteknya harus ada effort dari profesional HR sendiri. Karena kalau bicara bagaimana bisa berperan secara strategik, kan kemampuan HR profesionalnya juga harus strategik. Ya. Nah, jadi karena kita itu di bisnis, saya selalu mengistilahkan orang yang kerja di HR itu sebenarnya dia business manager, hanya kebetulan in charge of HR, tapi dari angle HR oke. organization, tapi dia bisnis sebetulnya. Ya. Sehingga pemahaman tentang bisnis proses, value creation dari bisnisnya itu, sehingga dengan memahami bisnis prosesnya, mengetahui value creation-nya di mana, orang HR bisa memikir ini yang penting kira-kira fungsi-fungsi mana yang kritikal. Nah kalau penting harus diisi dengan orang yang tipe seperti apa. Ya. Nah jadi tidak menunggu diminta oleh unit tolong hire ini, tapi kita sendiri, HR sendiri punya konsep bagaimana membangun organisasi yang efektif, mengetahui bisnis prosesnya dan value creation-nya. Ya. Sehingga kita mengusulkan bisnis model dari sudut organisasi ya, yang disebut perancangan organisasi atau organization design, itu kalau nggak strategik tidak bisa. Karena harus menjawab tantangan bisnis. Misalnya begini, perusahaan consumer good. Ada yang dia secara diskusi bisnis secara kolektif merasa lebih bagus menjual direct. Ya. Artinya kalau direct punya tim sales sendiri dong. Ada yang diputuskan menjual lewat distributor. Artinya yang perlu dikembangkan beda secara organisasi. Kalau kita menjual lewat distributor, berarti harus ada fungsi yang kuat di distributorship management, memanage distributor. Iya. Tapi kalau menjual direct, yang kita carikan kita harus punya salesman yang bagus. Jadi kalau nggak paham rancangannya, HR tidak bisa strategik. Oke, Ya, Pak, gitu. bagaimana gini, di profil Bapak itu kan Bapak MBA ya, jadi setidaknya saya dapat gambaran lah bahwa Pak Aris ini selain HR memang paham nih tentang manajemen bisnis, itu kan sesuatu kekuatan yang benar sebenarnya itu cukup powerful gitu ya untuk seorang HR yang paham human capitalnya juga gitu ya, mengelola SDM kita ini, cepat juga paham juga knowledge atau ya ilmu lah ya dari segi business management. Iya. Nah, gimana nih cara HR untuk yang mungkin tidak atau belum gitu ya, sampai dia belajar betul tentang bisnis itu tapi punya tuh kompetensi untuk menghandle itu juga. Jadi gitu. masalah sekolah itu sebenarnya ya semua orang bilang kan apa harus sekolah MBA, enggak sih. Kebetulan saya senang sekolah dengan alasan senang sekolah saya sekolah. Tapi sebetulnya untuk mengembangkan kompetensi HR secara strategik sebagai bisnis partner tidak harus MBA juga ya. Tapi bahwa sekolah itu akan memberikan added value itu juga jelas. Yang terpenting itu begini, kalau HR mau strategik, HR sendiri harus aware diperlukan kompetensi untuk mendukung bisa menjadi partner strategik. Tadi harus mau belajar beyond HR yang HR knowledge. Ya, artinya bukan hanya best practice HR, tapi harus mau belajar tentang bisnis itu sendiri, tentang revenue generation. Kan semua bisnis itu pada intinya mengenerate revenue kan. Iya, Untuk bisa mendrive revenue itu apa sih di dalam bisnis ini? Apa mengandalkan teknologi, apa mengandalkan orang, apa mengandalkan gabungan dari itu semua yang dalam tahapan strategik rancangan itu menentukan untuk bisa kontribut mempropos organisasi seperti apa. Jadi mendevelopnya tidak harus sekolah. Kalau sekolah juga kan Sabtu juga banyak sekarang setelah weekend. Bahkan saya sampai ambil doktor manajemen juga itu weekend. Sekali lagi itu lebih karena agak hobi sekolah aja, tapi bukan berarti untuk mendevelop menjadi strategic partner harus sekolah, enggak. Ya. Oke. Basicnya saya pikir S1 modern sufficient. Kalau orang sudah punya S1 itu kan sudah
punya framework of thinking yang cukup ini ya. Ya, betul. Bahwa mau nambah MBA, mau nambah itu tidak. Tapi menurut saya HR harus mendevelop dirinya sendiri untuk punya confident level sebagai business partner, itu kuncinya. Oke, Confident level itu kan, kalau confident itu diambil dari apa? Orang nggak mungkin confident kalau nggak punya cukup pengetahuan, ya, pengalaman, dan juga keberanian untuk menggunakan pengetahuannya secara tepat. Ya. Nah, kadang banyak HR yang ngapain sih repot-repot, kita ngurusin aja yang basic, toh udah, ya itu pilihan ya. Tapi kan tadi pertanyaannya bagaimana agar lebih optimal. Kalau mau optimal harus mau beyond admin HR, harus menjadi strategic business partner in HR. Gitu. Berarti ada syarat dong ya ini, dalam artian, itu tadi menarik ya sebenarnya, untuk ngambil sekolah lagi atau pendidikan yang lebih tinggi, itu sebenarnya kan untuk melatih atau membedakan framework berpikirnya kita gitu. Bisa, ya Pak ya. ya lebih percaya diri juga itu kan kan. pasti berpengaruh. Paling benar. kayak gini kan tadinya kita S1 lebih keren juga gitu ya Pak. Iya, kita S1-nya misalnya engineer, merasa aduh saya nggak gitu paham bisnis. Biar lebih confident dia ambil MBA itu lebih mendrive confident juga. Betul ya. At least saya tahu. Jadi tapi tujuannya bukan MBA-nya. Saya ingin upgrade confident level saya. Sehingga saya bisa menjadi business partner, itu bisa dengan paling cara. tidak begitu ya Pak itu ya. ya, bahwa ada yang sampai sekolah, ada itu ya sekolah sampai doktor pun kalau nggak punya keberanian atau inisiasi untuk menjadi business partner ya nggak pernah dipakai. Karena kalau hanya pengen pinter baca buku juga bisa ya. Sekolah itu kan sebenarnya saya tidak underestimate pentingnya sekolah. Sekolah itu tetap penting. Jangan sampai misunderstood ya. Cuman apakah untuk menjadi partner harus MBA harus ini? Enggak, jawaban saya. Iya. Bahwa itu ambil ya bagus. Kita kan nggak promosi MBA di sini ya. Nanti kita buka kampus. Jadi sebetulnya kalau menurut saya HR itu bukan karena saya mantan HR, sekali lagi sangat-sangat penting untuk suksesnya organisasi. Karena at the end of the day itu hanya man behind the gun. Jadi orang. Nah orang ini pengaturannya, mobilisasinya, budayanya yang menggerakkan itu kan. Orang-orang ini yang menggerakkan kan mesin organisasi ini ya. Dan organisasi itu hardware-nya, software-nya itu culture. Makanya sering ada istilah corporate culture. Iya. Ya kan, ini lebih agak, kan pada intinya sukses tidaknya tergantung orang. Nah orang ini kan individu digabung dalam organisasi. Organisasi itu ada struktur komando, ada fungsi-fungsi yang dibuat such a way, yang saya sebut itu masih hardware-nya. Yeah. Tapi kalau nggak ada software yang dalam pengertian corporate culture atau budaya yang di-expect, behavior yang di-expect dari perusahaan, itu tidak dikembangkan, ya kurang optimal. Nah kalau HR strategik, dia sampai ke tahapan di samping desain organisasinya benar, hardware-nya benar, engine-nya, software-nya harus benar. Makanya culture-nya digarap gitu. Itu Nah, text to tango itu ya berarti ya. kalau ini lebih kepada HR yang saya mesinnya hardware-nya udah bagus nih, bangunannya udah bagus nih, gitu. Tetapi kalau tidak dibuat culture yang bagus, mungkin gerak organisasi itu kurang optimal gitu. Iya. Nah, jadi banyak orang yang sebenarnya bedanya apa sih company ini lebih sukses dari company ini, padahal sama-sama jualan produk yang sama, modelnya sama. Ya pasti kombinasi dari semuanya, tapi yang utama pasti adalah kemampuan organisasi, yang mana orang-orang itu. Kadang saya di debat dulu, enggak Pak itu karena sana marketingnya jago. Nah marketing itu kan orang. Iya. Nah orang itu digerakkan bisa jago itu kenapa? Gitu Iya. kan. Nah banyak perusahaan salah juga. Begini, karena pengen sukses seperti company yang dianggap sukses, dibajak orangnya. Orangnya sama dibajak, sana Hijack. sukses, ya di hijack kan, dibajak. Seringnya kalau udah di Kayak- hijack itu nggak berhasil bisa jadi kan Pak ya. maksudnya di kita perusahaan itu. karena orang yang tadinya sangat sukses di culture yang tertentu pas, belum tentu bisa sama suksesnya di culture setting yang berbeda. Betul. Ya, jadi makanya kalau yang strategik itu melihatnya justru hiring itu tidak hanya dia jago, ada culture fit apa enggak. Kalau enggak malah bisa merusak yang sudah ada di dalam. Sudah ada. Nah, jadi tidak sesimpel yang dibayangkan kalau bicara HR. Karena memang kalau ilmunya sih gampang dibaca ya. Tapi sebetulnya at the end of the day kita harus fokus apakah organisasi kita itu perform at the best possible yang kita harapkan. Dan
kuncinya biasanya itu ada, ya kalau disimplify mungkin 3. Rancangannya benar, orang-orang yang isinya tepat, sesuai dengan yang kita cari. 3, digerakkan dengan culture atau budaya yang tepat. Nah, kalau itu ngeklik ya organisasi pasti winning organization gitu. Oke, interesting banget ini Pak. Simpelnya gitu Menarik aja. Tapi kalau mau bicara panjang lebar HR kan itu kuliah bisa 1 semester, 2 semester ya. Ini kan men-summarize untuk HR-nya itu sebetulnya apa gitu. Berarti itu yang paling vital ya di HR ya? Kalau saya urutkan mungkin ada 5, summary saja ya biar ini kan. Oke. Kalau mau efektif HR as a function contribute to the business, yang betul-betul HR bisa mendrive suksesnya bisnis, tentu tidak hanya HR, kombinasi dari semuanya. Tapi kalau HR mau berfungsi, 1, pastikan HR berperan sebagai strategic HR, bukan administrative HR. Tadi udah kita bahas ya. Kalau enggak, ya kalau admin bukannya enggak penting, ya admin aja, rapikan kan enggak, bukan mendrive sesuatu yang strategik. 2, karena strategik, HR itu harus data driven, menggunakan HR analytics. Jadi tidak hanya menghafal undang-undang, ketenaga kerjaan, aturan perburuan, tapi data driven. Yang saya sebut data driven itu begini. Misalnya menganalisa turnover saja. Ini kok karyawan kita rekrut kok sudah keluar mostly sebelum 2 tahun. Berbeda dengan ini kok kita kehilangan karyawan yang mostly setelah 5 tahun. Itu berbeda, kalau dianalisa berbeda. Artinya kalau yang begitu masuk setahun 2 tahun keluar, kemungkinan yang perlu di-challenge atau dikoreksi adalah onboarding program kita. First impression waktu kalian masuk baru itu tidak taken care secara bagus, sehingga impresinya ini company nggak bagus. Udah cari-cari lagi gitu kan. Tapi kalau udah sempat sampai 5 tahun kan pasti udah mungkin masalahnya lebih ke stuck di karir progressionnya. Atau merasa tidak grow optimal di sini. Nah, sama-sama data turnover, kalau nggak biasa data driven, kita nggak bisa menganalisa secara tepat. Jadi misalnya, ngambil keputusan juga bisa jadi salah ya. Misalnya turnovernya tinggi. Turnover tinggi itu masih harus dianalisa. Yang keluar itu orang yang regretted atau orang yang memang kita pengen dia berdoa malah pengen dia keluar. Maksudnya begini, sama-sama 10% turnover. Kalau yang keluar itu kebanyakan regretted itu disesali oleh perusahaan. Maksudnya orang baik, talent, kan sayang banget. Ibaratnya kalau ada yang pamitan, bosnya sayang banget. Itu namanya regretted leaver atau yang keluar tapi kita menyesal. Kalau yang banyakan itu masalah organisasi. Berarti kita nggak bisa retain talent yang bagus. Tapi kalau yang keluar tuh orang yang nggak, misalnya culture-nya adalah kerja demanding, kerjanya keras, tapi ada orang malas-malesan, nggak betah keluar. Ya kalau saya HR-nya malah alhamdulillah yang nggak cocok dengan culture keluar. Jadi kalau yang tidak biasa data driven, wah turnover tinggi nih 10%. Padahal yang keluar orang-orang yang nggak cocok. Kalau saya malah nggak apa-apa. Nah, jadi HR pun harus terbiasa dengan data driven analysis. Kalau mau strategi, jadi tidak hanya melaporkan ini turnover tinggi ini. Turnover tinggi itu apa? Regretted atau tidak? Kalau toh regretted, umumnya talent yang muda atau yang sudah di mid career atau yang sudah senior, itu semuanya memerlukan solusi yang berbeda. Nah, kalau terbiasa dengan data analitik, solusinya itu tepat gitu loh. Gitu. Nah, misalnya data gini, kita perusahaan ini sebaiknya kita membeli talent atau mendevelop talent. Membeli itu maksudnya gini, nggak perlu hire atau develop internal. Maksudnya gitu kalau ya? itu kan hire aja dia yang udah jadi, nggak usah mendevelop, atau kita hire anak-anak muda yang baru lulus, kemudian kita develop. Kan itu pilihan ya, tapi harus dengan sadar kenapa milih ini, kenapa milih ini, tergantung bisnis strategik tadi. Betul. Nah, gitu. Jadi yang saya tangkap juga berarti data driven decision lah istilahnya ya. Iya, harus betapa pentingnya data gitu ya gitu. Untuk ngambil keputusan strategi. Karena kalau salah kan cost-nya mahal juga. Misalnya ya Pak Aris. Gini, kita nggak monitor talent war. Talent war itu gini, ketersediaan tenaga kerja di luaran sesuai dengan fungsinya, dengan kebutuhan. Kalau misalnya gini, kita pernah di-join di satu perusahaan, cari orang yang ahli tax itu nggak mudah. Yang bisa mengelola tax planning, tax administrative, tax payment, pokoknya yang masalah tax itu yang ahli bener tuh nggak banyak. Tapi kalau perusahaan nggak aware, dia misalnya ada policy, oke, kalau kita mau hire orang lulusan akuntansi S1, pokoknya masuk gajinya 6 juta saja.
Kalau HR yang strategic fact based, karena carinya aja susah, orang yang ada lulusan S1 akuntansi yang kebetulan tesisnya atau skripsinya tentang pajak agak menguasai. Kemudian dia minta 7 juta. Wah nggak bisa karena aturan di sini S1 6 juta. Karena tidak fact based analysis. Oh, iya. Jadi dia taunya cuma aturannya begitu. Nah ini yang bedanya antara strategik dengan yang betul-betul hanya fokus pada memanage yang aturan. Padahal aturan itu bisa direvisi gitu. Itu contoh-contoh yang hanya mungkinnya kalau nggak kejebak pada nggak pernah dapat. Ya karena nggak memonitor talent war atau persaingan talent di pasar kan. Iya. Gitu. Nah, misalnya sekarang cari orang yang jago katakanlah apa yang agak masih susah. Nah, misalnya jago bikin artificial intelligence misalnya. Iya. Kan nggak banyak ahlinya gitu. Masih Kemudian sedikit. perusahaan butuh banget. Kemudian nggak mau berani bayar mahal. Ya dibayar orang lain gitu kan. Iya, maksudnya gini loh, strategik itu harus tahu data gitu. Di pasaran gimana gitu. Kecuali cari yang untuk ya bagian umum kita cari, bukannya nggak penting ya. Kita cari yang mengelola untuk pelayanan umum. Ya mungkin masih banyak orang yang cari kerja, mungkin ya gaji 6 juta masih oke, masih banyak yang mau gitu. Tapi kalau mau, dan juga gini, misalnya kan pernah sering dengar ada MT kan, manajemen trainee. Iya. Kenapa perusahaan kalau yang perusahaan besar itu merekrut MT itu rutin tiap tahun ya? Iya. Manajemen trainee itu artinya apa? Kita merekrut untuk dipastikan ini bisa menjadi calon manajemen. leaders, Nah, kenapa disebut manajemen trainee? Itu juga fresh graduate yang belum pengalaman malah karena ingin dibentuk. Iya. Kalau kita cari MT, sok-sokan kita punya perusahaan, bikin MT, tapi cari yang pokoknya maksimum sebulan S1 yang 6,5 juta, misalnya gitu. Dapatnya orang yang kelas ketiga, kelas keempat, karena yang MT yang betul-betul orang bright, orang ini, misalnya dari Sulawesi Top, itu banyak perusahaan yang MT sudah meng-offer 9 juta, 8 juta fresh graduate, karena dia tahu ini calon leader. Nah, kalau tidak punya wawasan, dia seolah masih ada dapat MT. Jadi dia seolah jadi akhirnya hanya semacam saya punya program MT, tapi inputnya bukan orang yang qualified jadi future leader. Ya, betul. Nah, banyak yang terjebak hanya karena me too itu gini, saya juga punya MT. Iya. Tapi tidak sadar MT itu apa? Manajemen trainee adalah rekrutan yang akan dipastikan didik untuk menjadi future leader. Dan itu harus punya brain power yang memadai atau kecerdasan memadai, analytical power yang memadai, kasarannya orang-orang pinter lah gitu kan. Meskipun tidak semua pinter menjamin karena ada aspek leadership, aspek macam. Tapi kan umumnya orang-orang pinter. Dan itu udah diambilin di MT perusahaan yang berani bayar katakanlah 7, 7,5, 8. Terus kita mau buat MT dibayar 6 juta. Dapat sih MT disebut MT. Iya, tapi MT-nya itu bohong-bohongan. Yang gimana? Itu poin saya. Kalau bedanya strategik sama tidak strategik. Oke, menarik banget ini Pak Aris ya. Ya kita cuman sharing pengalaman aja kan Kak. Iya, itu ada juga yang berat sih Pak menurut saya itu gini. Kebetulan saya juga ada beberapa teman HR juga ya. Oke. Gitu. Jadi mereka sering, mereka sebenarnya cukup punya ide-ide inovasi, terutama di masa sekarang di umuran saya kan mereka lebih melek teknologi ya, lebih gape gitu, lebih jago. Nah mereka pengen tuh nerapin sesimpel gimana ya caranya untuk saya bisa data analitik SDM ini gampang, sistem HRIS termasuk digital assessment, itu mereka ketika mengajukan ke manajemen itu cukup challenging nih Pak Aris. Jadi maksudnya untuk dapat approval-nya susah gitu maksudnya. Iya betul, apalagi ada yang teman saya juga bekerja di kayak corporate yang base-nya itu kayak family gitu ya. Nah itu decision making-nya itu susah sekali. Nah saya tuh kayak pengen tahu insight-nya Pak Aris gimana sih cara ngelola antara kita mau dan mampu itu kemudian berbenturan dengan mungkin pihak lain. Bisa dari manajemen atau manajemennya oke, HR-nya belum kompeten dan sebaliknya gitu Pak Aris. Di bisnis tuh isinya kayak gitulah, nggak hanya HR, marketing, sales. Isinya kan selalu gini, yang namanya manajer. Manajer itu mestinya memanage kan, itu kan tugasnya cuma mengetahui ada masalahnya apa, mengusulkan solusinya apa, ya kan? Ini tadi kan konteksnya mengusulkan ya. Betul. Ada anak-anak muda kreatif mengusulkan ini bagaimana kalau digital evaluation atau apalah sesuatu yang baru. Tentu semuanya berbarengan ada investasi, ada biaya kan. Tapi mungkin belum bisa convince meyakinkan benefitnya apa gitu kan. Ya, at the end of the day gini lah. Kalau saya tesnya gini, kalau kita mengusulkan sesuatu berkali-kali ditolak terus, itu pertanyaannya dua. Apakah usulan kita yang kurang convincing, atau cara kita mengusulkan
atau kontennya memang belum penting, atau memang pihak yang membuat keputusan memang belum memahami pentingnya ini, atau paham tapi sengaja tidak menyetujui karena alasan finansial atau apa. Yang penting tahu risknya di mana. Karena kalau manajer yang bagus, ya usulan ditolak itu biasa. Namanya kita manajer kan bukan milik kita sendiri, kita mengusulkan. Kita punya atasan, atasan punya atasan lagi, pasti sifatnya mengusulkan. Dan the power of proposal itu, kita harus meyakini dulu benefitnya. Jadi maksudnya, ya saya banyak mengusulkan sesuatu, banyak juga ditolak, banyak juga di-approve. Tapi yang pertama harus kita pahami, are we proposing something yang jelas benefitnya itu bisa dipahami dan dirasakan. Jadi harus fokus dulu benefitnya apa. Banyak orang anak muda mengusulkan, Pak, Bu, kita pengen implement ini. Tapi tidak terlalu elaborate, dimulai dengan, if we implement this, benefitnya apa? Jadi harus emphasize dulu menjual benefit, karena bisnis is business. Benar. Nah ini Pak, ya benar, saya ada nih merelasikan, berarti relate sama yang sebelumnya kita ngomong tadi ya. Ada return of investment kan istilahnya. Oh iya, semua bisnis, makanya HR itu bisnis. Betul, jadi kalau kita ngusulin sesuatu, perusahaan kan fokusnya ke bisnis ya. Apakah itu nguntungin nggak secara bisnis? Kalau ini diterapin bisa meningkatkan revenue nggak? Berpengaruh nggak terhadap efisiensi gitu ya? Semua tuh hampir sama ya. Orang marketing waktu minta biaya promosi pun, juga tidak ada garansi pasti setelah promosi akan ini, nggak ada. Cuman seberapa bisa mengconvince bahwa kalau kita lakukan ini loh benefitnya kemungkinan. Jadi HR tadi misalnya kita ingin lakukan online assessment kita kan, atau profiling atau apalah yang sekarang saya nggak begitu ngikutin program-program yang, tapi kan dulu kalau kita mau profiling manager assessment atau apa namanya kan kita dikumpulin di semacam assessment center, kemudian dilakukan beberapa kegiatan, kemudian nanti ada kesimpulan dengan beberapa tool psychological tool diimplement. Kemudian nanti ada asesor yang menilai, kemudian nanti asesor beberapa meeting dan menyimpulkan kan gitu kan. Nah, kalau kita bisa meyakinkan bahwa validitas dan efektivitasnya sama persis antara melakukan itu dengan melakukan online, dan harus dibarengi dengan analisa finansial ya. Bu, Pak, kalau kita lakukan yang old way of doing, ini kita harus memanggil manajer, dia harus off dari kerjaan sehari atau setengah hari. Kita ada harus mungkin meeting roomnya, atau kalau nyewa di tempat lain berapa harganya, kemudian asesornya. Semua in total finansialnya berapa, termasuk yang intangible-nya kan, finansial yang kehilangan waktu dan sebagainya. Dan juga hasilnya, informasi tentang kompetensi profil dari seseorang. Nah, ini ada program yang digital misalnya gitu, online, profiling, yang hasilnya dengan beberapa perbandingan atau malah mungkin ada hasil survei atau hasil penelitian comparison sama efektifnya, ini lebih murah atau cost-nya sama, biayanya, waktunya lebih cepat. Gitu ya. Nah, jadi harus fokus di what will be the benefit lakukan suatu. Nah, miss-nya banyak kan orang proposal itu memang menyampaikan, wah ini bagus, modern Bu, ini, tapi belum mengcompare untuk apa yang akan dinikmati perusahaan. Betul. Nah, itu sebabnya orang HR tadi juga harus businessman, komersial. Kalau enggak bisa sampai kalau enggak susah sih Pak ya. Idenya ditolak terus nanti. Semua yang dilakukan itu ada impact bisnis. Karena yang namanya bisnis itu at the end of the day bicara numbers. Numbers itu revenue dikurangin cost jadi profit berapa. Semua top management, semua owner, semua itu lihatnya ini akan ngurangin profit atau akan bisa mendrive revenue atau mendrive profit. Nah, memang karena HR banyak kan bicara dengan orang yang impactnya tidak immediate, jadi perlu supporting information dan paling nggak analisa yang meyakinkan bahwa kalau kita melakukan ini dampaknya begini gitu. Paling nggak elaborate benefitnya. Kalau kita udah yakin ada benefitnya, sudah kita presiden sudah benar dan ditolak, sejauh kita tahu alasan menolaknya, sebagai profesional nggak ada masalah. Karena tidak semua perusahaan harus, misalnya gini Bos, Pak Aris, ya saya pikir ini bagus, saya pikir ini for reason karena sekarang prioritasnya masih di sini, mungkin ini belum prioritas banget, how do you think? Kan bicara prioritas. Iya. Ya kalau gitu, oke Pak, kalau gitu ini mungkin nanti setelah ini atau gimana kita implement kapan. Beda dengan, wah ini kayaknya enggak lah, enggak ditolak. Enggak aja kan lain. Gitu ya. Ntar aja gitu. Jadi sebagai profesional yang penting nih bos ini reaksinya lebih karena menunda belum saatnya, atau karena tidak convince karena apa.
karena ini kan bukan nambah biaya, ini kan hanya replace yang tadinya the old way of doing, yang juga keluar biaya, dengan new way of doing it, yang mungkin lebih efektif. Iya. Nah, jadi presentasinya harus tetap dari business side. Itu saran saya itu, karena dan jangan berharap setiap usulan diterima, nggak ada. Namanya kita anak buah, punya bos itu dimanapun, mau bener apa enggak, merasa lebih pintar dari anak buahnya, itu ciri bos. Belum tentu benar ya, tapi namanya bos itu merasa, jadi kalau ada usulan anak buah itu, kalau bisa ya, seolah rasanya, ya dia punya power, punya untuk ini. Nah, tapi kita harus memahami itu. Dan timing itu perlu gitu ya. Pas lagi perusahaan financially distress, pas lagi susah cash flow, tahu sulit, tiba-tiba HR karena nggak paham bisnis, ngusulkan suatu investasi. Takutnya dibilangnya malah ini HR paham bisnis enggak ya, nah, gitu. Iya. Nah, bisa jadi idenya sebenarnya bagus, momennya timingnya tidak pas. Karena tidak paham bisnis. Iya. Jadi kalau paham bisnis lebih, ini bisnis pas grow, pas ini momen bagus untuk saya usul investment. Nah gini, karena kalau nggak paham bisnis memang jadi susah. Seolah-olah hanya HR, Pak ini harus diimplement, Pak ini harus gini, karena aturannya begini, bicara aturan misalnya BPJS ketenagakerjaan harus diimplement. Padahal itu bisa bertahap juga. Jadi kalau HR-nya malah tidak sensitif terhadap situasi bisnis karena tidak sebagai partner yang memahami bisnis, memilih timing aja bisa salah. Dan itu disaster. Nanti bos bisa ngomong begini, ini anak ngerti nggak ya situasi bisnis. Nah, gitu. Oke. Pak, ini kan zaman sekarang itu transformasi digital ya. Tadi juga kita sudah ngobrol. Kalau saya gaptek ya, saya orang tua ya. Tapi tahulah bahwa itu udah mulai anak berubah. saya. Saya penasaran sih Pak, sebenarnya 30 tahun lebih itu kan mean something lah ya. Bukan mean something, many things gitu ya. Nah itu shifting periode dari yang dulu mungkin masih manual nih Pak. Penghitungan payroll, absensi, bahkan yang dulu masih print gini, sekarang udah foto gini nih Pak Aris. Semua lewat kalau mobile orang finance phone. dulu general ledger harus dicatat bukuan gitu, Iya jurnal. benar. Nah saya itu pengen dapat nih insight-nya Pak Aris. Yang pertama, Pak Aris ngelihat perubahan transformasi digital yang impactful ke HR itu seperti apa? Kemudian yang kedua, gimana sih caranya HR itu bisa adapt lah. Kan kita percaya nih ada quotes nih Pak Aris ya, bukan yang paling kuat yang menang ya, tapi yang adaptable, yang mampu beradaptasi. Kalau saya pertanyaan itu tuh sebenarnya bukan pilihan tapi sudah keharusan. Teknologi itu berkembang itu tidak akan bisa di stop. Dan manusia malah, jadi kalau orang alergetik dengan perkembangan teknologi dan berpikir kalau terus hanya akan tertinggal. Jadi harus adapt. Jadi kalau ada yang misalnya, ini contoh yang klasik aja ya sebelum gitu. Sekarang udah mulai banyak, ini sejak saya masih aktif 4 tahun yang lalu ya. Kalau karyawan interview itu, dia tanya, Pak sini boleh kerja hybrid apa enggak? Boleh ada work from home atau tidak? Itu pertanyaan yang fair. Tapi kalau perusahaan masih kolot, enggak, kalau mau kerja sini ya full time, ya setiap hari harus ke kantor. Karena dia taunya kerja ya di kantor. Kalau tidak menyesuaikan diri, lama-lama dia nggak akan dapat talent yang memang bagus. Karena talent yang bagus expect kerja sesuai dengan kemajuan teknologi. Misalnya gini, orang di-hire di bawah IT, tugasnya programming. Membuat program itu kan nggak harus duduk ke kantor. Kan di rumah bisa, asal jelas harus memprogram apa. Nah kalau perusahaan yang smart, malah saya hemat. Saya nggak harus nyediain kantor, ruangan, duduk. Harus fokus apa yang di-expect dari pekerjaan itu. Ini baru contoh yang ini, sudah mulai banyak. Misalnya, jadi kalau dia merasa dia expect kerjanya 5 hari harus di kantor, dia merasa ngapain teman-teman saya ada yang kerja juga sambil di kafe, sambil gitu. Tapi tidak boleh compromise dari productivity dan cost ya. Nah, jadi sebetulnya kalau mau adjust malah harusnya proaktif mengusulkan yang namanya flexi working arrangement. Tapi harus dipetakan karena gini, ini challenge-nya lebih kepada memanage rasa fairness atau kecemburuan di dalam organisasi. Karena gini, ada jenis job yang tidak mungkin bisa dikerjakan work from home. Misalnya sifatnya resepsionis ya. Ya resepsionis itu kalau saya ya bisa ada atau enggak ada sih, tapi oke lah. Tapi maksud saya gini, misalnya kerja yang sifatnya dia operating mesin, kan nggak bisa dong ditinggal. Atau dia lab, yang labnya di kantor. Jadi ini hanya menjelaskan dan harus dibarengin dengan sistem remuneration. Harusnya ke depannya tuh gini loh, mappingnya tuh.
this kind of job, kerjaan ini bisa partially work from home, partially work di office. Yang jenis ini 100% work office. Yeah. Yang ini 100% bisa work from anywhere lah, bukan home lah. Dia kerjanya mau di cafe, kan work from WFA work kan from sekarang. Anywhere. Karena tidak harus di home, nggak punya rumah juga kan, bisa di mana-mana. Nah, HR harus proaktif justru memetakan, mengusulkan, tapi harus dibarengin dengan remuneration yang fair. Makanya tidak boleh berpikir ke zaman dulu. Karena Anda level supervisor gajinya segini. Ke depan harus supervisor dengan work arrangement yang seperti apa, remuneration seperti apa. Yeah. Nah, ini terobosan. Mungkin belum banyak yang menerapkan differentiation remuneration based on work arrangement gitu. Iya. Sekarang kecenderungan generasi sekarang gitu Pak Aris. Udah Mungkin pasti. Pak Aris ini ya baca-baca riset punya gitu, anak, flexibility. Saya punya anak juga yang katakanlah milenial, Gen Z. Yeah. Artinya maksudnya perusahaan tuh nggak perlu nunggu malah debat, harus antisipatif. Iya. Ya kalau nggak akan dapat talent. Nanti kalau semua generasi muda pengennya fleksibel, perusahaan ngotot, oh enggak. Ya nggak dapat ya. Atau dapat yang orang kepepet. Jadi strategik itu tadi data driven. Membaca data market, trennya gini, antisipasi gimana nih arrangement work. Kan nggak ada yang sifatnya harga mati, harus menyesuaikan terus. Nanti kalau semua ada banyak robot, banyak AI gimana? Kan harus menyesuaikan juga. Gitu. Jadi malah keharusan, bukan hanya pilihan itu. Kalau masalah digitalisasi atau flexibility. Nah, digitalisasi itu maksudnya kan itu tadi work arrangement kan misalnya. Sesuatu yang bisa disimplify dengan katakanlah online, digital, why not? Kalau ini. Yang bicara sekarang orang kebanyakan tentang data security kan. Kalau semua online, semua apa, kemudian cloud system, servernya di mana nyimpan datanya. Sebetulnya lebih pada, saya pernah kerja di suatu perusahaan mungkin masih takut kan sebetulnya mau implement sistem digital payroll lah kan banyak saya nggak nyebut brandnya banyak lah. Semua kan biasanya dia sewa servernya adalah cloud system gitu. Ditanya, Aris nanti kalau data-data gaji-gaji itu ini nanti kalau namanya ini banyak orang yang tahu dan kita nggak tahu. Ya kalau sudah nggak percaya dengan sistem cloud system security ya kita jangan hidup dengan teknologi kan. Nggak ada pilihan kan. Kita nyimpennya semua data kita disimpan di mana. Mau tidak mau memang. Nah makanya jadi ini bukan pilihan. Menurut saya kita harus mengejas the way kita doing business dengan zamannya. Betul. Ya gitu aja kalau saya. Betul. Nah ini itu tadi insight-insight yang dari teknologi itu menarik sih. Maksudnya tentang adaptasi, tentang bagaimana kita itu mengadjust. Ya mungkin ego pribadi atau idealisme di masa lampau yang mungkin tidak relevan, kita tidak bisa juga paksakan masih tetap jalan di masa sekarang gitu ya. Nah kemudian bagaimana seorang HR gitu ya Pak Aris ya, di tengah kemajuan teknologi yang kayak gini, banyak hal-hal mungkin bisa berdampingan lah kita hidup dengan teknologi termasuk AI gitu ya. Tapi kalau toh begitu, bahkan ada yang digadang-gadang mungkin pekerjaan HR besok udah digantiin AI. Nah pertanyaannya begini, kalau toh kita berdampingan hidup dengan teknologi, bahkan teknologi bisa jadi di masa yang akan datang mengambil banyak part kerjaan kita sebagai HR gitu ya misalnya, apa sih hal yang nggak boleh hilang dari HR? Ya maksudnya gini, kalau saya nggak, at the end of the day semua teknologi apapun, itu tetap yang namanya kehidupan itu, somebody atau pihak tertentu harus tetap memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, dan memasarkan sesuatu untuk kegiatan kehidupan kan. Jadi nggak mungkin kerjaan itu hilang semua itu nggak mungkin. Nggak mungkin juga ya cara-cara jenis-jenis pekerjaan ada yang diganti dengan robotik sistem ada, tapi tidak mungkin orang itu namanya pertanian itu ya ada orang yang harus ini mungkin cara ngobatinnya cara aja sistem nggak perlu banyak tenaga kerja tapi sistem misalnya ternak aja misalnya ternak atau perikanan tambak cara ngasih makannya udah ada yang auto feeding dengan digerakkan oleh remote jadi nggak perlu ini tapi tetap ada orang yang harus memastikan kualitas dari airnya bagaimana lihat nggak mungkin cuma bisa jadi kerjaan. Nah, cuman untuk yang HR itu yang tidak boleh hilang kerjaan apa itu memang kalau jadi gini, dalam hal merancang desain organisasi, justru HR harus paham teknologi, kerjaan apa yang bisa di substitute atau bisa dijalankan dengan pendekatan teknologi, kerjaan mana yang tidak. Yang penting memastikan overall organization ini menghasilkan apa yang diharapkan. Misalnya sekarang kalau kita bicara tentang jenis pekerjaan kayak misalnya kayak
Kalau di HR ya, misalnya payroll itu kan sebenarnya 100% diserahkan ke pihak ketiga pun bisa. Karena kita yang penting master data di sana, kita betul-betul tahunya pokoknya tiap akhir bulan apa data dia ada gajian kan betul-betul kita bisa di perusahaan tidak perlu ada orang payroll banyak misalnya gitu. Rekrutmen kan tetap kita harus ada orang yang ketemu menseleksi. Kan nggak mungkin rekrutmen kita serahkan kepada robot untuk menginterview untuk apa kan nggak mungkin. Kan tetap kita harus menseleksi. Sekarang mulai ada tuh Pak Aris, ya, AI tapi interview. Ada pertanyaan yang udah pakai AI pertanyaannya atau nanti jawabnya apa. Tapi tetap kan kita human kan tetap nggak mungkin hilang. Nah training, sekarang pakai individual learning aja semua suruh ada program nggak perlu ada classical training ada apa. Nah memetakan ininya itu gini loh, value of training itu apa? Apa hanya untuk knowledge acquisition atau ada juga untuk social interactionnya untuk kan training zaman dulu training itu dipanggil ke kelas malah di hotel, ada agenda itu kan ada combination of ada teamworknya, ada membangun ini. Nah kalau semua diganti individual learning, semua pokoknya dikasih modulnya online, semua. Wah udahlah pokoknya belajar, nanti ujiannya online, jawab. Secara knowledge acquisition-nya terpenuhi. Tapi apa training dalam konvensional itu hanya knowledge acquisition. Nah ini perlu HR yang kalau semua bisa diganti ya diganti, tapi kalau enggak ya harus tetap ada yang value yang tidak boleh hilang. Misalnya tadi membangun employee engagement, gathering atau social interaction itu masih penting. Kalau semua jadi robot nanti gini, orang masuk sama-sama masuk di suatu ruangan, semua menghadap ke laptopnya, nggak ada interaksi dengan kiri kanan. Ya kalau itu dianggap sufficient dan ini, tapi kan tergantung expected output-nya apa gitu. Jadi kalau sebagai HR itu memang malah harus proaktif memappingkan dari sekarang. Bicara pabrik, kalau pabrik kan perlu labor jelas. Nah tapi ada yang bisa digantikan mesin, tapi nggak semua digantikan mesin kan. Dan kita nggak usah terlalu over worry tentang ke depan. Suatu saat nanti kan banyak sekarang, wah nanti orang nganggur semuanya. Nggak mungkin, karena yang bikin robot juga orang. Nanti kan berarti tadinya kerja di pabrik kerjanya di pabrik robot. Kan hanya beda kerjanya aja. Tadinya mengoperate mesin, sekarang mengoperate PLC yang control system. Tetap butuh orang nggak mungkin tidak kehilangan kerjaan. Hanya jenis kerjanya apa itu yang harus diantisipasi. Ini kerjanya apa? Nah sekarang nanti penilaian itu diganti online semuanya aja. Menurut saya secara ini oke, tapi feedback untuk memberikan feedback anak buah bisa diganti mesin apa enggak? Kan kalau kita ke anak buah nilai kan harus ada interaksi, kamu kurang perform di sini, kita dengerin, kita kasih feedback, emotional support gimana? Kan nggak bisa dong, masa kita semua udah ngisi online di ini terus semua. Ya secara teori bisa, tapi ada yang hilang unsur giving feedback yang efektif itu kan ada interaksi secara ada upaya mengcoach itu kan tidak bisa online meskipun teorinya kan ada engagement. Nah, jadi HR harus memetakan mana yang bisa totally diganti, mana yang tidak bisa. Gitu. Dan saya nggak pernah khawatir semuanya hilang, nggak mungkin. Berarti kecuali kiamat ya. Kalau kiamat mungkin nggak ada lagi apa-apa. Justru semakin challenging HR-nya, bukan semakin hilang kerjaannya. Karena memetakan dan membuat solusi yang paling akurat, paling tepat dengan tuntutan bisnis dan tuntutan kehidupan yang terjadi. Itu sih. Menarik kalau ini dibahas bisa kalau teknologi ini ya saya memang termasuk gaptek tapi sebenarnya justru saya mengencourage untuk perusahaan mengantisipasi bukan istilahnya itu denial. Nah banyak denial, saya pernah ada owner masih kolot juga yaitu interview, Pak ini ada orang bagus programmer mau dibayar nggak mahal tapi hanya mau kerja di rumah. Nah, nggak bisa, kita butuh karyawan datang ke kantor. Terus saya jelaskan, Pak ya sekali-sekali boleh dipanggil Pak. Ya nanti yang lain iri, nah kan jawabannya yang lain iri. Jadi karena dia nggak siap mengatur total work arrangement dan remuneration yang pas untuk tipe-tipe arrangement. Nah, jadi karena masih ketakutnya di situ, nanti orang pabrik pada iri. Kok boleh? Nah gini, jadi nggak siap menghadapi. Jadi akhirnya jawabnya cuman, wah nggak bisa. Padahal ya, kan butuhnya kita semua program terprogram dengan baik. Dia datang hanya ke kantor kalau pas sudah selesai presentasi programnya. Ya anaknya pengen di rumah. Terus dia khawatir malah gini, nanti dia nyambi kerjaan yang lain-lain. Kan malah
Yang penting kita expect sebulan berapa program atau apa. Kan gitu. Toh datang ke kantor pun juga gitu. Iya. Nah, jadi belum siap, ada mental block untuk adjust. Gitu. Oke, Pak Aris, ini agak personal nih ya. Oh, personal. Iya, ini yang menarik Tapi nih. Kita bebas, saya bisa jawab, bisa tidak kalau personal. Iya boleh. Saya berharap sih mau jawabnya Pak Oke. Aris. Jadi dari tadi kita udah membahas seputaran HR gitu ya, pengalaman-pengalaman insight-nya Pak Aris. Nah saya pengen tahu dari segi personal nih, ada nggak sesuatu cerita gitu ya yang berkesan? Berkesan itu bisa bikin marah banget atau bikin sedih atau sesuatu yang sebenarnya learningnya gede banget gitu ya, besar yang Pak Aris bawa sepanjang Pak Aris jadi HR. Mungkin ini kalau saya jawabnya dengan akhirnya ketemu prinsip hidup saya atau keyakinan saya akhirnya. Karena pribadi jadi prinsip hidup ya. Tapi ini sangat profesional larinya juga. Tadi kaitannya kan, kalau namanya kerja itu kalau sempurna terus bahagia banget tentu tidak. Tentu ada up and down. Tapi dengan prinsip yang ingin saya share ini jadinya memudahkan saya. Itu akhirnya saya merasa lebih sukses sebagai HR setelah saya pakai prinsip itu. Prinsipnya tuh saya sebut 4D saja, mungkin udah tahu. Wah menarik, apa ini 4D 4D? aja. Jadi saya itu saya temukan dari kumulatif setelah kerja profesional ya. Pertama, D pertama itu diniati baik saja. Kalau saya ingin mengusulkan sesuatu apapun, itu harus clear, tidak ada personal interest, tapi diniati baik untuk kepentingan organisasi. Nah, kalau sudah itu saya aman, diniati baik saja. Tadi termasuk mengusulkan sesuatu lebih karena kan ada gini, karena ada temennya jadi konsultan nawarin jasa konsultan, terus tolong ini digulkan. Kan niatnya belum tentu untuk kepentingan ini. Jadi kalau saya memastikan diniati baik. Ya, baik untuk organisasi. Kedua, kalau sudah diniati baik, dijalani sungguh-sungguh saja. Misalnya saya sudah niat baik, ingin implementasi tadi digital karena sangat yakin ini bagus untuk organisasi. Saya harus niat itu clear bahwa memang benar dan saya harus dijalani sungguh-sungguh. Saya harus berusaha meyakinkan, kalau toh saya ulangin lagi karena harus semaksimal mungkin karena saya yakin ini baik. Nah, niatnya bukan karena personal ya. Oke, diniati dengan baik, dijalani sungguh-sungguh. Di ketiga, dinikmati prosesnya. Karena namanya kerja profesional, namanya kerja itu ada bosnya kan. Ya bos nggak puas itu hal biasa. Ya kan? Jadi kalau toh ada hal-hal yang di dalam perjalanan tadi proposal ditolak atau fungsi lain merasa, aduh Pak Aris ngusulkan aneh-aneh ini malah kita belum misalnya, kan ya namanya kerja kan banyak ya, dan kan ada orang yang pengen lebih menonjol, pengen ini jadi seolah ini kok Pak Aris yang malah initiate gini-gini, mendrive gini-gini, padahal mereka merasa belum siap. Selalu ada hambatan, tapi karena sudah diniati baik, toh saya niatnya baik untuk organisasi dan saya yakin. Dan saya dijalani sungguh-sungguh. Saya sudah berusaha maksimal kemampuan saya jalankan sungguh-sungguh. Dinikmati aja prosesnya. Maksudnya apa dinikmati prosesnya itu? Ya sudah, kalau toh ada susah, ada hambatan, ini bagian dari menjalankan niat yang baik tadi. Nah kalau lupa itu, banyak profesional itu frustasi tengah jalan. Wah udah kita pengen baik malah begini. Akhirnya larinya kayak ngambek, males. Diikhlaskan berarti yang. Ya intinya ya udah karena sudah saya niati baik saja nih. Ya ada hambatan dia sudah saya usahakan saya nikmati prosesnya. Nah, yang terakhir ini mohon maaf karena memang ini kan ada unsur ketuhanan ya. Tapi kan karena orang hidup umumnya percaya Tuhan dan saya termasuk percaya Tuhan. Jadi D4 itu menyelamatkan saya dari frustasi. Disyukuri saja apapun hasilnya. Nah udah selesai. Jadi kalau saya sudah diniati dengan baik. Ya udah lengkap itu ya. Sudah dijalani sungguh-sungguh. Maaf. Sudah dinikmati prosesnya. Saya tidak banyak mengeluh. Mau nanti diapresiasi, mau dapat bonus, semoga kan itu disyukuri apapun hasilnya. Dan saya pernah mengalami ya. Saya merasa berusaha sebaik mungkin, tapi akhirnya sepertinya malah hasilnya dianggap atau dirasakan ada hal-hal yang mungkin, dan kalau saya mensyukuri, jadi kalau saya misalnya fail di suatu perusahaan, fail itu dalam pengertian tidak dapat apresiasi. Ya saya belum pernah selama karir saya di PHK atau apa, belum pernah ya. Tapi maksud saya kalau tidak puas ekspektasi dan saat pindah ada kesempatan atau lain itu saya juga meyakini itu jalan Tuhan karena disyukuri apapun hasilnya. Pasti kalau Tuhan merasa saya tidak fit di suatu tempat, pasti ada jalan saya ditempatkan tempat lain yang lebih fit. Nah jadi udahlah happy life.
Tapi itu ada konteksnya. Kenapa saya menjadi seolah-olah saya isi going, kemudian ya nggak ajar beban, jalankan karena tadi apa yang saya harus worry, saya udah niat baik dan saya jalankan sungguh-sungguh dengan kemampuan saya dan saya nikmati. Dan pengalaman saya most of the time itu memang berhasil dan akhirnya senang. Dan saya pernah join yang paling membahagiakan waktu di Dulak ya. Mungkin kalau ada yang nggak tahu pemirsa dari Dulak. Itu kebetulan saya dapat bos yang sangat satu pemahaman dengan saya betapa pentingnya membangun organisasi. Jadi ada 3 dulu, ada bos yang di marketing director, ada operation director, kemudian saya sebagai HR director. Itu satu visi, satu pemahaman, sehingga sering diskusi itu informal meskipun perusahaan cukup masalah. Kita kadang dulu masih merokok ya, yang teman itu kadang yang merokok masalah penting malah turun tempat ngerokok, keputusan penting terjadi di tempat. Itu betul-betul sangat merasa ini, seolah merasa memiliki perusahaan itu padahal kita itu profesional gitu. Tapi karena merasa jalannya perusahaan itu di tangan kita benar-benar yang satu visi. Nah, jadi HR tuh tadi saya katakan, kalau ketemu owner atau bos yang paham apa pentingnya HR, benar-benar paham dan memberikan peluang untuk mengeksersis itu. Dan HR-nya mau mendevelop kemampuannya untuk itu. Sebetulnya HR itu bisa menjadi driver of business progress. Karena banyak kan urusan organisasi, urusan itu. Gitu. Jadi saya juga merasa bersyukur sampai bisa quote unquote pensiun secara resmi jadi di profesional ya. Jadi saya di sebagai direktur HR itu kan udah berapa tahun ya, dari tahun 95 sampai tahun 2000 lah, yang official 2002 kan cukup. 2022 itu di board of director. Artinya berbagai perusahaan, pengalaman saya tuh merasa kalau ketemu bos yang satu visi itu kenikmatannya luar biasa. Bukan gajinya, bukan perusahaannya apa. Karena secara profesional jadi, tapi kita nggak boleh komplain kalau dapat bos yang tidak sesuai kita. Kita yang harus berusaha mengconvince HR-nya gitu. Jadi banyak yang HR, wah bos saya nggak paham HR. Ya tugas kita untuk memberikan, memfeeding untuk bisa dia paham how important HR kalau dioptimalkan gitu. Jadi fokus ke kita bisa buat apa kitanya, gitu ya, jadi jangan komplain kalau ini perusahaannya nggak bener, kayak gini. Jadi nanti energinya habis ya Pak kalau fokusnya ke sana terus ya. Kalau niatnya baik masa ada, karena saya percaya gini ya, kalau ada orang benar niat baik, insya Allah kalau niat baik itu kan berarti tidak ada kejahatan yang direncanakan atau tidak ada yang misalnya termasuk dalam hal apapun. HR itu kan banyak banget peluang-peluang yang misalnya gitu memasukkan temannya, saudaranya meskipun under qualification kan bisa aja. Tapi kalau tidak, kita profesional benar-benar menjaga niat baik, insya Allah tidak banyak hambatan ya sebetulnya ya. Dan itu di kehidupan apapun juga. Jadi kalau pertanyaannya dari personal, saya akhirnya menemukan prinsip 4D itu di karir saya sebagai profesional. Apa sih yang bisa kita lebih optimal dan nyaman, tidak merasa kerja kerja kok nggak di value atau kerja di, ya sebenarnya kalau kita berbuat baik dan ya saya selama rentang sebagai HR itu saya kalau ditanya overall saya puas dan saya merasa ya menjalankan profesi saya, dan saya sekarang pensiun pun saya juga menikmati pensiun saya. Masih kadang dibutuhkan, saya masih advising suatu grup pertambangan juga, masih kadang di dunia pendidikan. Masih ya seperti ini di Bahata ngundang untuk ngobrol-ngobrol. Ya saya harapkan cuman ada manfaatnya gitu aja kan, diniatinya begitu, diniatinya baik. Iya. Nah, gitu aja Mbak kalau saya. Hidup ngapain kan gitu aja kan. 4D aja. Kita dari tadi udah ngomong panjang nih Pak Aris ya, banyak sekali yang udah didapat dan saya yakin ini pasti insightful juga buat teman-teman HR yang lain, HR entusias yang mendengar podcast ini gitu ya. Nah, kalau boleh secara summary gitu ya Pak Aris, kita ini sebagai pesan-pesan juga ya mungkin dari Pak Aris untuk teman-teman HR itu apa sih yang mereka perlu pastiin bahwa itu tuh jalan, itu tuh bagus. Mereka harus preparation bahwa hal-hal kayak gini nih yang memang harus punya sehingga HR itu true, kita kan ujungnya pengen jadi partner yang strategik gitu ya. Nah gitu Pak Aris. Iya tadi intinya kalau mungkin tadi kan ngobrol panjang lebar, tapi kalau kita coba kelompokkan gitu ya. Jadi orang HR itu pertama harus siap menjadi business strategic partner. Nomor 1 kan HR, itu kan strategic HR ya, bukan yang administrative HR yang saya bayangkan. Ya. Jadi pesan saya ke anak-anak muda terutama yang membangun karir di HR, bagaimana bisa strategik, tentu tadi membangun kompetensi, kapabilitas untuk lebih memposisikan sebagai business manager, jadi memahami bisnis.
bisnis proses, tahu value creation, tahu mana yang sangat critical position, tahu bagaimana jadi intinya dia harus siap dengan kemampuan itu dan berusaha mendapatkan kewenangan untuk menjalankan itu, bukan malah kita nggak dipercaya, nggak diajak meeting strategik. Ya, kita yang harus memposisikan sebagai strategik HR dan ya tentu dengan karena gini, filosofi saya itu gini loh, tidak ada bos yang tidak suka dengan sesuatu yang baik untuk perusahaannya, kan tidak ada. Jadi nggak perlu berkecil hati, saya cuma HR, nggak ikut meeting pembahasan high level, ya itu malah kita downgrade kita sendiri kan. Itu pertama pesan saya, harus berani, tapi tidak bisa kosong, harus diisi tadi, paham bisnis. Yang kedua, terbiasa dengan menggunakan data atau disebut HR analytics lah. Jadi HR-nya itu pendekatannya adalah analisa data. Tadi contoh-contoh data market, talent world, data turnover, even data compensation. Apakah kita itu membayar kemurahan atau kemahalan atau pas sistem remuneration-nya. Kan semua ada compare dengan market nih, jadi data. Terbiasa dengan data. Yang ketiga memang itu terkait core-nya HR. Jadi dari OD, Organization Development itu dari perancangan organization design harus betul-betul yang pas menjawab kebutuhan organisasi. Ada unsur namanya performance management kan. Nah performance management itu kan penilaian kinerja. Nah ini harusnya berani ke arah mendevelop HR based on performance. Jadi remuneration-nya itu ada banyak perusahaan, saya pernah kerja, filosofi ownernya gini, Pak Haris di sini harmoni, jangan terlalu banyak dibedakan. Bonus ya kalau sama-sama setahun 2 bulan gaji, setahun 2 bulan gaji. Mungkin tidak jelek, tapi bagi saya bertentangan dengan membangun high performing culture. Karena kalau mau high performing culture harus berani differentiation. Beda ya based Pak, on individual performance. Betul. Dengan begitu employee akan sadar, kalau saya pengen dapat bonus besar, saya harus perform. Kalau saya mau promosi ini saya harus perform karena performance based. Tapi kalau based on harmoni, yang penting sama-sama kita kelihatannya bagus, tapi tidak men-trap. Nah, yang gini-gini itu larinya performance management itu ke harus differentiation HR based on performance. Apapun keputusan promotion apa. Nah, terus culture kan itu agak besar ya dibahas, tapi maksudnya culture itu common behavior yang di-expect. Biasanya kalau perusahaan kan, kalau di sini yang paling penting itu adalah tentang integrity, tentang apalah. Ada 3-4 values yang penting apa di. Nah, setelah itu kan sekarang tadi disebut Hatta era teknologi. Nah, HR jangan alergetik dengan kemajuan teknologi, malah harus antisipasi digunakan dan dioptimalkan. Jadi kalau kita alergetik, enggak boleh semua kalau ini work from home. Apa itu semua itu enggak terlalu, ya semua kan ada plus minusnya ya, tapi harus justru mengantisipasi untuk penggunaan itu. Nah yang terakhir yang tadi belum kita bahas tapi penting menurut saya, itu employer branding atau membangun citra perusahaan. Ya, kalau orang marketing kan biasanya dia membangun branding produk yang dijual, bukan membangun organisasinya. Misalnya kita kerja di perusahaan A namanya, atau Talentlika aja lah itu. Bacanya biasanya talent Litika, oke. Talent Litika. Misalnya itu nama perusahaannya. HR di Talent Litika itu harus membangun nama employee yang namanya perusahaan atau consulting firm Talent Litika ini, bagaimana membuat sesuatu yang sangat positif di mata profesional. Kalau orang sale-nya kan membangunnya juga bisa, ini jasanya, misalnya menjual online performance, nah gitu kan yang gitu. Ini beda membangun employer brand dengan produknya. Nah itu memang kadang-kadang beririsan. Tapi orang HR ini harus melakukan program-program untuk mendevelop nama baik perusahaan. Contohnya gampang deh, kalau saya pernah kerja di perusahaan yang misalnya gini. Kalau karyawan saya masih malu, tidak bangga menunjukkan kartu namanya kepada temannya kalau ketemu, kamu kerja di mana? Berarti perusahaan saya tidak membanggakan. Misal ketemu temannya, enggak, saya kerja masih sementara ada lah. Ya berarti perusahaannya enggak membanggakan. Tapi kalau dia enggak diminta, nih aku kerja di sini, pasti perusahaannya membanggakan. Dan itu peran HR ada di situ juga. Nah, itu aja sih untuk menyimpulkan tadi 5 tadi itu.
Kurang lebihnya kayak itulah, tapi tentu pendekatannya beda-beda. Tapi umumnya itu aja. Wah, luar biasa nih Pak Aris ya. Jadi kita dalam waktu singkat gitu ya, saya pribadi dapat banyak banget Pak Aris. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, di Talentika kan kebetulan memang kita banyak bantu HR ya, maksudnya di luar Oke. sana. Tapi memang kan Bagus, bidangnya bagus. itu tadi relates data analitik untuk SDM dan juga online assessment gitu. Iya. Nah, makin saya pribadi juga dapat banyak wawasan nih. Kayak gimana sih memahami Ya HR lebih sharing-sharing baik. aja, udah tua kan Iya. sharing kerjanya gini. Beramal lebih banyak ya Pak Aris ya. Itu aja. Dan kalau saya terkesan dengan yang 4D tadi Pak Aris. Oh, itu personal, karena pertanyaannya personal kan. Iya, Diniati dengan baik. Dijalankan. Ya, diniati dengan baik, dijalani Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh, dinikmati prosesnya, Iya. disyukuri apapun hasilnya. Disyukuri. Ya betul. Apapun hasilnya loh ya. Disyukuri ini nih Jadi yang gini, contoh, saya udah bekerja keras, kok tidak promosi-promosi? Dikiranya hidup itu ditentukan oleh kerja keras sendiri. Tapi kalau ingat di keempat, disyukuri apapun hasilnya. disyukuri. Udah pasti yang terjadi di saya itu ada campur tangan, ini ada aspek ketuhanan. Iya. Jadi mengurangi komplain. Hmm. Kalau saya gagal di perusahaan ini, tentu Tuhan itu tahu rencana saya itu bukan di sini. Ya saya syukurin aja yang di sini, pasti Iya. itu agak sedikit ini kayaknya saya bukan yang ini, tapi memang saya percaya Tuhan. Jadi saya nggak bisa hilangkan yang keempat itu. Iya tapi setuju sih Pak Aris. Kalau enggak kan komplain kita terus. kalau lebih bagus sih sebenarnya punya sandaran di dalam hidup Enggak, itu ya. itu untuk mengelola emosi saya. Saya setelah waktu kerja, saya waktu muda juga profesional kerja sampai malam-malam maksudnya. Tapi kalau nggak menikmati kerjaan untuk apa ya? Banyak Iya, teman iya. saya yang kena stroke di usia muda. Rasa 4D itu mudah-mudahan mengobati stroke, mengobati stres. Jadi kalau saya ketemu teman saya itu melihat kok masih kelihatan fresh atau happy ya, karena mungkin 4D itu ya. Hmm. Ya maksudnya Iya, ya iya. udah, ngapain lagi? Dipanggil di sini, yang kemarin dipanggil ya saya niati baik. Ditanya apa, pokoknya saya datang dengan niat baik. Udah gitu aja, saya jalani dengan sungguh-sungguh. Nah hasilnya ada yang suka, ada yang enggak, itu sudah di luar konteks saya. Oke, Gitu. ya very insightful. Makasih banget ya untuk Sama-sama. Pak Aris. Terima kasih banyak dari saya gitu ya, dari Talentika juga. Pak Aris sudah sharing-sharing di acara podcast kita hari ini. Saya yakin bukan hanya saya nih Pak Aris yang dapat banyak insight dan inspirasi ya dari cerita-cerita Pak Aris, tapi juga saya yakin teman-teman di sana, talent antusias, teman rekan-rekan HR kita ini dapat belajar banyak juga Mudah-mudahan. dari Kan ada pengalaman Pak Aris. manfaatnya, katanya orang itu memberi manfaat itu baik. Ya mudah-mudahan Ya, manfaat. Ya. sebaik-baik manusia bermanfaat ya Pak Aris ya. Terima kasih Mbak Oke. Atta. Iya, terima kasih banyak Pak Aris. Ya, sama-sama, Oke, untuk sama-sama. teman-teman talent antusias, semoga bermanfaat insight hari ini dari Pak Aris yang sudah dibagikan ke kita begitu dalam, begitu banyak gitu ya. Yang mungkin banget untuk kita mulai bisa terapkan di tempat kita bekerja masing-masing. 4D ini juga penting banget untuk diingat ya. Jadi diniatin dengan baik gitu ya, dijalanin dengan sungguh-sungguh, Iya. kemudian dinikmati perjalanannya. Jadi kita nggak gampang dongkol dan kecil hati gitu ya Pak Aris ya. Dan yang terakhir, paling penting ini dan paling susah disyukuri. disyukuri karena ada Apapun hubungannya sama hasilnya. ikhlas ini. Apapun Jadi, hasilnya loh ya. Apapun hasilnya ya. Itu dia. Iya. Jadi bikin kita sebagai HR maupun profesi lain sebenarnya bisa besar hati dan ya insya Allah Mudah-mudahan. manfaat itu kita bisa lebih besar gitu Pak Aris ya Terima untuk di kasih. perusahaan Iya. gitu. Saya Hatta pamit undur diri. Jangan lupa saksikan dan tunggu ya episode-episode kita berikutnya podcast Solusi HRD by Talentika, dan jangan lupa subscribe di bawah ini.